Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Ibu sayangi, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu dari mulai yang pertama hingga yang terakhir. Alhamdulillah tidak ada yang izin, semuanya masuk. Jadi kita akan mulai pelajarannya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Baik, sebelum kita mulai, agar lebih bersemangat, mari kita menyemangati diri dulu. Ya, kalian boleh mengikuti apa yang Ibu perintahkan. Jika Ibu bilang selamat pagi, anak-anak bisa menjawab dengan pagi luar biasa. Ya, mari kita ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagus. Alhamdulillah kelasnya juga bersemangat dan semuanya nampak bersemangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema pahlawan dengan subtema menyimpulkan isi cerita anak. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca cerita anak, siswa mampu menulis isi cerita dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan isi cerita. Baiklah, ayo kita mulai pelajarannya. Bu Septi akan menjelaskan tentang pengertian membaca, pengertian komik, pengertian tokoh, watak dan setting dari cerita, serta nanti langkah-langkah dalam memprediksi isi cerita. Baik, yang pertama akan Ibu sampaikan tentang pengertian membaca. Membaca adalah kegiatan melihat tulisan atau bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara maupun di dalam hati. Pengertian komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sedangkan watak tokoh dalam suatu cerita adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Yang dimaksud dengan latar atau setting adalah keterangan tentang waktu, suasana, dan juga ruang atau tempat terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian dalam suatu karya sastra. Nah, kemudian langkah-langkah dalam memprediksi isi cerita. Yang pertama, membaca atau bacalah cerpen atau sebuah cerita secara seksama. Yang kedua, mencari atau mencatat unsur intrinsiknya seperti tema, latar, alur, tokohnya, sudut pandang atau amanatnya. Yang ketiga, menentukan ide-ide pokok atau topik dari sebuah cerita dengan alur dalam cerita itu sendiri. Yang keempat, mengembangkan kembali ide-ide pokok dengan kalimat kalian masing-masing. Selanjutnya, Ibu sampaikan bahwa cara menyimpulkan isi cerita adalah dengan tahapan membaca, yaitu yang pertama tahapan prabaca untuk memprediksi isi ceritanya. Tahapan yang kedua membaca, yaitu membaca intensif ceritanya. Dan yang terakhir tahap pasca baca, untuk menyimpulkan isi cerita yang telah dibaca. Oke, baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu sampaikan materinya, apakah sudah jelas? Alhamdulillah, kalau sudah jelas, kalian sekarang Ibu minta untuk membuat kelompok. Ya, silakan kalian membuat kelompoknya sendiri dan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah anak-anak? Baik, kalau sudah, Ibu akan membagikan komik
yang akan kalian pelajari hari ini. Setelah kalian baca komiknya, Ibu minta kalian pahami isi ceritanya. Baik, setelah kalian membaca dan memahami isi dari komiknya, silahkan masing-masing dari kalian bisa berdiskusi tentang isi cerita yang kalian baca. Baiklah, apakah sudah dipahami? Kalian sudah memahami isi ceritanya? Baik, jika anak-anak sudah memahami, silahkan anak-anak berdiskusi kembali untuk menyimpulkan isi dari cerita komik tadi. Baik, bagaimana diskusinya anak-anak? Seru kan ceritanya? Apakah sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai dan sudah ditulis hasil dari diskusinya, jadi nanti masing-masing dari perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil kerjaannya. Bagus anak-anak, setelah tadi kita mendengar presentasi dari kelima perwakilan kelompok, tadi ada beberapa kelompok yang menyimpulkan dengan baik, namun masih ada juga kelompok yang masih kurang dalam mengidentifikasi tokoh dan latar dari isi cerita komik tadi. Untuk kelompok yang masih kurang dalam menyimpulkan, silakan anak-anak bisa mempelajari dengan cara membaca kembali komiknya tadi dan menyempurnakan hasil simpulannya yang tadi sudah kalian buat. Ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu kita sudah belajar tentang menuliskan isi cerita dan menyimpulkan cerita anak sesuai dengan prosedurnya. Nah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk persiapan pembelajaran besok, anak-anak bisa mencari majalah atau komik atau cerita anak lain sebagai referensi untuk membuat cerita pendek pada pelajaran yang akan datang. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.